A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri, juga mukimin, alumni yang alhamdulillah sekalipun hanya beberapa orang, tapi itu tidak mengurangi jihad. Yang jihad ngaji malam ini di malam ini sehubungan ada perubahan jadwal, perubahan cuaca, ada perubahan jadwal karena kita malam minggu besok itu, malam ahad besok itu lebaran, maka pengajian jihad itu dialihkan atau dipajukan malam ini. Jadi aina malin jihad berji samsu. Ngaji Sabtu, itu kan biasanya jihad di samsu ya, nama ngaji Sabtu sampai samampu samsu sampai subuh. Di samsu ngaji Sabtu sampai subuh. Hari akang mah kuat saja, akang kuat ngaji sampai subuh. Akang sudah terbiasa. Dulu waktu pasaran gitu, akang hari pasaran di pondok, bala kerja cari ngaliwat itu lamun ngaji pasaran itu sampai subuhnya kan. Sampai subuh. Mulai tas tarawih itu sampai subuh. Maksud subuh itu sampai haur. Itu. Akang sudah biasa kan, jadi masana kamu murun olam. Sukan teh langsung bubar non, libur aing pusing. Mari kita kembali melanjutkan hanca kita yang kemarin sempat tertunda tentang sholat ya. Tentang sholat kemarin kita bicara tentang sholat dan sampai ya belum selesai. Maka kita lanjut dan awas. Ini harus betul-betul diperhatikan ya. Jangan sampai tidak diperhatikan. Karena kalau tidak diperhatikan ya nantinya tidak mengerti gitu. Kalau tidak mengerti ya sudah nantinya assalamualaikum gitu. Bicara soal sholat ya, memang kamari orang mulai diawali dengan akan mengajarkan mulai dari takbiratul ihram sampai nanti selesai itu. Namun sebelumnya ya, sebenarnya masalah sholat gitu ya, masalah sholat di samping memang lain di samping disarung kade, di samping bahwa kalau cuma samping disarung lain, di samping sholat itu merupakan hal yang paling urgen. Seperti yang dikatakan oleh Ustaz Jakat, Ustaz Bandung gitu. Wah, kalau jatuh. Ingat be kan. Sholat subuh jam 7. Ada mau arus. Nah, sebenarnya sholat itu hari qiyam gitu. Hari daek, hari ingat. Udah teh sholat baik gitu. Kieu ya, maksudnya kieu. Di samping sholat itu memang mempunyai mempunyai peranan penting atau hal yang paling urgen dalam kehidupan. Sebenarnya sholat itu simpel. Akang tidak ngomong sederhana, bilangnya simpel. Kalau sederhana itu urusan aja warteg, ya kan? Sok di mana-mana warteg sederhana. Rata-rata ngaran warteg itu tulisannya sederhana. Akang can manggihan, nanti bising ieu mah. Bising ngari eueuh mah bising dengan akang can manggihan aya warteg bacaanana warteg mewah. Itu aya warteg sederhana. Sederhana warteg sederhana. Eta gitu. Jeung catna biasanya biru. Seperti mie ayam. Gitu. Mie ayam itu hampir rata-rata mie ayam itu catna biru. Gitu. Ting tah asbabul mimitin aku mah sampai biru gitu. Jadi kieu Jang, kalau kamu teu beuki sholat, kalau kamu teu kieu sembahyang, kamu enggak mau sholat,
Gampang, simpel. Pilihan ada 3. Pilihan nanti lo. Hiji, pindah agama. Selesai. Pindah agama na. Dalam kamu di KTP na tertulis atau mana yang mengaku agama na, misalnya Kristen, Hindu, Buddha, mau kita sholat. Artinya itu, paham? Artinya kalau kamu nggak mau sholat gampang, tinggal pindah agama selesai. Kamu agama na Kristen, kamu agama na Buddha, mau kita sholat. Misalnya mana Agung Prat? Agama na misalnya, ya aing daripada aing sembahyang pusing, pindah agama kok. Ketika Agung, ini Agung mana? Agung Rizki Saputra itu kecil orang Sunda nanti Saputraan. Dalam orang Sunda mau Saputraan. Kasman Saputra. Orang Sunda mah kabeh tertujuan Saputra. Kasman Saputra. Ken Billy Saputra. Haikal Saputra geus halus. Wildan Saputra geus pokona mah. Mulai besok seluruh santri almu'awana tambah pakai Saputra. Artinya satu putra. Lamun beda bapak meureun 2 putra. Karena satu bapak jadi anak Saputra. Tinggal pindah agama. Selesai mal kita sholat. Duh kan, kalau misalnya aku pindah agama mah gimana gitu? Masa iya sih aku pindah agama misalnya? Gampang. Gue pilihan lain edan. Gila. Jelema edan mah teu kudu sholat. Mapayan we jalan. Hei, sholat. Aku edan. Selesai dong. Wah, bakang ge. Misal mau dititah. Itu, Haikal, sholat. Maafkan, aku edan. Wah, masa sholat. Ampang. Jadi itu ada sholat. Duh, Kang, edan mah bukan isin. Aku malu. Masa aku edan mapayan jalan. Aku bisa balik. Ohnya, hati-hati dengan jelma edan gitu. Karena satu-satunya orang yang sedikit cuma edan gitu. Cuma edan. Orang pinter kalahna ku jelma licik. Orang pertama orang bodoh itu elehna ku jelma pinter. Orang pinter elehna ku jelma licik. Jelma licik elehna ku jelma edan. Hese urusan jelma edan mah. Tong boreng urusan saja sembayang oge dibebaskeun eta, mata pening edan. Rek mal bebas sembahyang loh. Itu. Nah, kalau kamu embung nggak mau edan, mati. Pae, modal, kojor. Selesai. Moal. Banyak orang maut mayit. Sholat dong. Wah. Mungkin kan. Koyar kusuku. Bangun. Awasnya. Pilihan ayat itu. Pindah agama. Edan. Mati. Mending mana? Ayo. Gampang. Islam itu. Fleksibel. Allah itu tidak rencen. Merencen itu jalan masuk. Kamu mau sholat silahkan. Tidak sholat juga silahkan. Itu. Cuma, karena Allah tidak butuh. Allah tidak butuh sholat orang. Tapi kenapa kita harus disuruh sholat? 5 ya'udu alaika. Karena akan ada yang kembali kepadamu. Nanti urusan. Allah tidak butuh. Kalau gitu mau kita harus sholat berarti Allah butuh disembah. Allah itu tidak butuh disembah. Kamu manusia, makhluk, rek nyembah Allah, silahkan. Mau nyembah silahkan, tidak juga silahkan, bebas. Cuma 5 ya'udu alaika jeung laha makasabat oleh maktasabat. Paham? Ya Mas, ya Tama, akan juga sering akan nitip sholat. Tapi itu selanjutnya terserah kamu. Dan norek apa-apa, norek nanggung dan segala resiko masing-masing. Gitu. Ngan akan tadi gitu. Lamun maneh hoream sholat, maneh embung sholat, maneh teken sholat, gampang. Pindah agama, terus non?
edan atau mati. Mata mending hadir ngaji daripada aku akang tadi bere. Gimana lah? Yo, santri pangkolot, santri senior. Jeung akang ge kolot manehna. Kolot manehna. Tapi kosok. Emang kolot manehna. Itu wajahnya ge kolot itu. Tapi akang pangkolot enggak. Ya akang lahir 72 memang 7 hiji ting. Hiji. Eta teh 7 hiji teh nu ieu juga nama tuh 73 genep salapan itu. Asalna teh pantar jeung saha teh tanggapanna teh nah. Aduh. Tah. Barusdi asalna sih pantar Barusdi. Gitunya. Jadi nah, lanjut. Pada kemarin orang sampai rukun sholat 17 hiji niat 2 ngadeg 3 takbir 4 Fatihah. Nah, ini Fatihah. Itu, soal Fatihah lah. Apa teh kata kurang apa lagi diapakeun? Rukun sholat 17 hiji niat apa? Pujian, pakai pujian coba. Ata wudu ge dipake pujian bisa. Ari padu wudu teh genep perkara. Hiji niat, kedua ngumbah beungeut, katiluna ngumbah leungeun duanana, kaopatna usah sirap bun-bunan, kalimana ngumbah suku duanana, kagenepna nateukeun anu disebut. Aduh, Pak Kasman asa ngelenggut. Kasman. Ante nama Kasman Saputra. Nendar Saputra pas dalang. Bicara soal Fatihah, awas ya Fatihah. Dengan tidak menyalahkan bacaan yang lain, dengan tidak naon ngaranna? Berarti ini yang paling benar. Cuma akang kieu. Akang ngajaran Fatihah itu kieu. Ini maafnya terlepas barangkali ada yang bacanya begitu begini itu ya mungkin dikembalikan ke guruna masing-masing. Ngan akang mah yang ngajaran ke maneh ke santri gitu. Itu terserah mau dipakai silahkan tidak juga EGP. EGP silakan itu. Ngan akang ngajari seperti itu. Pertama baca Fatihah tuhnya Bismillahirrahmanirrahim. Gampang. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa Kang bacanya untuk Bismillahirrahmanirrahim? Akang tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Akang tuh baca gitu. Akang bacana Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kenapa Akang baca wasol? Kenapa Akang baca sambung? Satu, alasannya. Kamu bisa lihat di Qur'an sendiri, itu kan ayat tanda elak, artinya kudu berhenti. Yang kedua, kita lihat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ari sakabeh puji mubtada. Alhamdulillahi lillahi nahoban. Nah, rabbil alamin sifat. Sifat Allah. Sifat jeung mausuf kudu sarua harkat mata alhamdulillahi untuk robbu, untuk robba, tapi robbi karena jadi sifat tinafat Allah. Ar-Rahmanir Rahim itu sifat kedua jeung katilu ti Allah. Jadi Allah teh Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam yang Rahman, yang Rahim. Itu sifat. Bukti sifat dia dibaca Ar-Rahmani. Kalau misalnya lafaz Ar-Rahmani itu bukan sifat, artinya awal kalimat harusnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Awal kalimat mubtada kudu rofa. Tapi kan Ar-Rahmanir
Rohimi, berarti dia sifat dari Allah, sifat yang keduanya, dua dan ketiga dari lapan Allah. Allah teh pangeran, Allah teh anu Rahman, Allah teh yang pengasih. Sifat dengan mausuf memang bisa sih ada, bahwa sifat itu bisa qat'ul harkat gitu nya, pindah tidak ini ayat di pembahasan bismillahnya alfiah gitu. Tapi yang namanya sifat itu harus digandeng. Maka karena dia sifat, maka dibacanya ya semua. Paham? Maka akan ngambil cara membacanya dengan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Karena maliki juga termasuk sifat Allah yang keempat. Sifat Allah pertama kan Rabbul, pangeran, Tuhan, keadaan alam. Sifat keduanya Rahman, sifat ketiganya Rahim, sifat keempatnya maliki yaumiddin. Raja atau penguasa nanti di hari akhir. Paham? Dia Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin itu sifat kabeh. Maka dibacanya JR kabeh. Untuk Ar-Rahmanir Rahim Maliki harusnya malah dia bukan sifat. Kudu dibaca Maliku Yaumiddin gitu. Yang atau rajanya hari kiamat nanti, hari akhir nanti gitu. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Kenapa Akang ihdinas siratal mustaqim siratal? Karena dia jadi badal. Bukti dia jadi badal. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami sirat. Sirat itu maf'ul. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tegasna siratal ladina, jalannya orang-orang itu. Karena dibaca lagi siratal mustaqim. Lamun dia jadi mubtada harusnya siratul mustaqim. Tapi karena dia matbu dengan jadi badal dari lafaz siratal mustaqim, dari siratal mustaqim jalan yang lurus, jalan lurus dan naon? Siratal, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat gitu. Paham? Kita cara baca Fatihah. Lewat. Memberikan kekuatan tidak ini nasirat karena kekuatan itu. Kuat nona napasna. Nah, diajar napasna. Udah itu napas pendek eta. Iya. Makanya orang yang udud itu napasnya panjang. Sedangkan itu udud napasnya pondok. Ketang canda. Makanya diajar itu namanya bacanya seperti itu. Biasakan. Ya memang ala bisa karena biasa sih, tapi cobalah mencoba. Nanti cara baca Fatihah nanti sing diajar. Dileletiknya teh kudu diajar bener karena bismillah kata teh. Kebiasaan kan teh. Oh, berak diniahnya iyalah. Madrasah diniah teh budak PPL. Mana emang kudu geus mulai diajar. Baca Quran, baca itu ulah kos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dah. Eta kalau di sekolah ke SD, Akang balam sekolah kitu. Eta geus diajaran dikte di madrasah kan. Semua itu terjadi, perlu biasa. Itu terjadi nulis. Dalam keadaan. Oh. Tah, madrasah gitunya. Geus tuh. Produk madrasah gitu. Sok. Nya, nu ngalaman madrasah, bener? Di SD oke gitu, SD. Gitu sarua. Eta coba nulis pelajaran. Asal mencana guruna ada kepentingan. Budak. Nulis. Jangan budak rada capetang, rada pinter. Kamu. Dikte. Pada satu hari. Anak-anak. Eta jangan ngajaran lagamna kitu teh. Wis jadi tradisi teh ngomong teh. Nya, Sandi pernah ngalaman? Sandi sedang tidur.
Kukuruyo, 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 kukuruyo. Pagi-pagi, pagi-pagi. Baca Fatihah. Kita wajib rukun kan deh. Baca Fatihah na sah, nya teu sah salatna karena Fatihah termasuk rukun salat. Nah, kemudian kumaha kalau baca Fatihah na katalisut? Katalisut teh macam pohon dan lain sebagainya. Kalau yang lain baca surat yang lain itu bisa disambung. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Aduh, pohon. Terus ingat deui. Tadi sampai mana? Hatta zurtumul maqabir. Aduh, pohon. Karena ingat, kala saufa ta'lamun. Boleh. Tapi untuk Fatihah ketika blank, lupa. Orang baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Aduh. Balik tadi. Itu begitu dah. Oh. Maliki iya kana budu. Misalnya ya mah. Iya kana budu. Jangan langsung iya kana budu. Balik deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai ke akhir. Paham? Kalau surat lain begitu ngeblank, pohon boleh disambung. Tapi kalau Fatihah ngeblank, pohon. Tapi dah jarang-jarang. Kenapa? Karena di Fatihah itu makanya ada kalau tidak salah menurut Imam Ghazali atau Imam Syafi'i bahwa setiap kalimat setiap kalimat itu sudah dibaca 1000 kalimat. Satu kalimat dibaca 1000 kali haram pohon. Ini buktinya Fatihah. Fatihah harus ayat 1000 lebih orang macam itu sampai 17-an. Maka jadi bawa lompat dibawa ke mana? Jarang lupa. Kata setiap kalimat sudah dibaca. Sok mana misalnya ngapalkeun eta? Saya eta nandar. Itu. Ngapalkeun kasman. Baca ngaran kasman 1000 kali, kasman saputra. Baca 1000 kali, haram pohona. Insyaallah. Mal pohon. Siapa itu? Kasman. Siapa itu? Kasman. Kojung ulin mana teh misalnya ndar ka mana putar teh. Siapa itu? Kasman. Gitu. Akan selalu mengatakan kasman dan kasman kalau kalimat tersebut dibaca 1000 kali. So, kenapa film apal-apalan kayak gitu? Mana apalkan kalau Muhammad Alfiah, kalau Muhammadun Abdul Malik ini sekolah 1000. Muhammadun 1000. Pakai wiridan. Stop. Itu. Bapak kasih cobaan dulu lah. Jajan. Ini cekur akan gitu. Setiap kalimat dibaca 1000 kali gitu. Haram kok. Ngerti? Apaan? Yo, Utsman bin Affan udah bae. Buang ngedengin. Man sebut pan sekalian kan itu. Sudah ditanya belum? Tak gitunya. Jadi sekali dia baca Fatihah. Tak gitu, lamun baca Fatihah lamun ngeblank itu ulang. Itu. Berbeda dengan surat lain, boleh surat lain itu. Itu yang akan tahu dan akan terima dari guru akan seperti itu. Nah, batuk. Minum di komik aja. Itu karena kamu merokok, maka batuk. Merokoknya karena merokoknya sembarangan, tidak sesuai dengan aturan dan coba sesuai dengan aturan. Satu, ulah gonta ganti rokok sejak lama. Ayo rokok asbak. Kalau rokok naon wae sama nimuna. Kadang-kadang aya puntung. Lumayan. Tangga sebagian cantik mah gitu, bukan cantik gitu. Udah dari aya awewe, kudu aya awewe. Aduh, gagayaan gak kasih klepus. Kayak awewe nangis, pada lumayan nyangket. Dasar. Santri malarat. Malarat yang udut. Aduh.
Udud itu bagi orang yang mampu. Was haji. Dah, teman eureui lah. Baca Fatihah rukun salat 17 hiji niat tadi itu Bapak takbir 54 non tadi baca Fatihah, tas Fatihah baca surat, eta sunah. Baca surat pek, teu baca surat pek sah salatna. Cuma yang jadi masalah hukumnya makruh. Meninggalkan salat meninggalkan sunnah dalam salat beda dengan makruh di luar salat. Hukumnya makruh meninggalkan sunnah dalam salat. Dan makruh dalam sholat itu bisa menghilangkan nilai atau ganjaran atau pahala puasa sholat gitu. Nah, terus baca surat ruku. Awas, posisi ruku itu harus lempeng seperti seolah-olah papan. Itu cuma pas papan gitu. Nah, dan tadi nah kumaha lamun bongkok kumaha ya. Bahkan cek guru akang mah orang bongkok, orang jelema bungkuk gitu, bongkok gitu. Itu salatna abdolna diuk. Abdolna duduk daripada berdiri. Kenapa? Karena yang dihitung menghadap kiblat itu dada. Kalau maaf ya, kalau orang itu bongkok, karena psikolog itu kan aya pernah diurangkan ngomong bongkok pisan gitu. Itu sholatnya lebih afdol ini. Kenapa? Kalau sholatnya berdiri, nanti yang menghadap kiblat bukan dada, tapi iya. Paham? Makanya kata guru akang, ya sah, nggak masalah. Tapi afdolnya bagi orang yang bongkok gitu, itu sholatnya duduk, biar dada yang menghadap kiblatnya. Paham? Nah, eta baca surat, terus ruku, tak ruku sinum. Nah, awas. Akang ngajaran ya. Ibarat akan ngajaran, jangan kau lupakan. Terus pakai, supaya lamun pakai tomanen nak nutu ke akang, oh benar di ajaran ku akang. Ya nanti akang tinggal ke guru akang aja. Itu aja kok repot. Kamu sholat iya. Kata siapa Ustaz begitu? Kata guru saya. Siapa gurumu? Si Kasep akang gitu. Akang tanya, kamu ngajarin begitu? Iya. Ceksa, kata siapa kamu? Berani mengajarkan? Kata guru saya. Mana gurumu? Kata guru akang ibu sampai rasul gitu. Lu sembahyang itu lah pada para dewa. Karena agama teh harus bersanad gitu. Awas ya. Nah, posisi tangan gitu. Satu di lutut. Ulah di atas lutut, ulah di bawah lutut. Bagaimana kalau ruku di atas lutut si tangan iya sah. Nah, hukumna makruh. Jadi lamun mana? Ruku kieu sah. Di atas lutut atau di handap lutut. Aku pernah ningali, mun nggak terlalu panjang, sampai ka dieu. Akang teu sampai jadi ya maklum akang kan manusia biasa gitu. Mana kan tuh ngomong batal. Ngomong. Mana gitu batal. Oh, mana dia ngomong? Gitu batal. Cicik mana bro? Oleh gitu. Nah, kemudian posisi di samping itu lurus belah kieu. Teu sah. Teu sah. Aya wandol waktu itu teh. Bener. Oh, ya akan ngajaran kan. Luar dari itu isi di luar tanggung jawab percetakan. Akan dengar. Nah, kemudian tangan ini jangan nyikup. Apa itu nyikup? Maksudnya jangan kieu. Nah, harus jebrang, harus diieukeun. Dan itu pasti ini. Mana video? Di sini makruh. Cangkrep kaji ini makruh. Nyangkanya kieu. Dirata. Seolah-olah jika papan lempeng. Umalah mun dina misalnya jamaah di luar ini ngomong. Tanya, paham? Nah. Kemudian ruku. Sami Allahu liman hamidah.
Ih loba kesana. Sabenerna lapat sami Allahu liman hamidah. Apa sih? Ngaji yuk. Itu jumlah kalimatnya. Sami Allahu liman hamidah. Itu jumlah khobariyah makna saya. Jadi sami Allahu liman hamidah itu jumlah khobariyah kalimat berita makna insya'iyah, makna doa, arti perintah. Jadi sami Allahu liman hamidah artinya tekieu. Carana sami'a nguping sa Allah Gusti Allah. Liman ka jalma hamidah anu muji itu si jalma ka Gusti Allah. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi yang orang yang memuji Allah. Artinya pujilah Allah. Kalimatnya mah Allah mendengar orang yang memujinya. Maknanya pujilah atau memujilah engkau pada Allah. Ngerti? Itu ngaranna khobariyah, makna insya iya. Lapat nama jumlah khobariyah, kalimat khobariyah, kalimat berita, bahasa Indonesia nama kalimat positif, makna insya iya, makna tolabiyah, doa. Itu. Artinya Allah mendengar, makanya harusnya, yuk kan kebanyakan guys, tadi lagi kaos gitu. Ketika imam sami Allahu liman hamidah, cek imam teh gitu kan seolah-olah cek imam teh, hei makmum pujilah Allah. Imam goblok, suruh goblokna. Sami Allahu liman hamidah. Seolah-olah ya kata itu, hei pujilah imamuna teh. Hei pujilah saja gitu. Kata mengecom. Memang yang lain itu ngecom, nuturkeun imam, ngabeo. Imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Kan untuk kalimat itu, karena itu kalimatnya insya perintah atau doa, maka ieu teh si makmum ulah nurutan ulah ngecom. Malah lewe sebenarnya mah. Hei, makmum, memujilah engkau kepada Allah. Cek nutukangna teh cek makmum goblok teh. Hei, pujilah. Ari imam mah wajar dan nyuruh ka ieu. Ieu makmum nyuruh ka saha? Kan? Maka harusnya ketika sami Allahu liman hamidah cek makmum teh bari ngangkat tangan Rabbana lakal hamdu kan hei muji Allah Rabbana lakal hamdu wahai Tuhanku kami lakal hamdu segala puji untukmu kan gitu kudu mah ngani lo kacau makmum teh kan makmum alam kena gumpal makmum alam santri alam dari si Agung, Abe santri mualaf, Abe kan santri mualaf, santri anyar. Setelah dari mana? Ada acara, cerapa, tahlil. Nah, tujuna lumayan. Lalu gue ngomong, siapa yang mau mengorbankan agamanya untuk menyambung? Udah batuk lah. Doanya datang lumayan. Biasalah, harus santri anu gitu. Nyoba ilmu. Aya kemari aya. Santri ka Akang. Jadi caritana meureun manehna teh PKL. Ayo tanya, PKL. Aku mengundurkan diri. Kenapa? Kata Akang kan gitu. Kenapa mengundurkan diri? Habis aku sakit hati. Sakit hati apa? Masa aku dibilang monyet? Aku kan ganteng. Aku kan nanya sama siapa? Itu sama yang punyanya. Masa aku dibilang monyet? Aku kan ganteng kata Kang juga. Oh iya, makanya aku tidak terima, aku mundur. Tapi sebelum aku mundur, udah mana teh? Jadi sebelum aku mundur Kang, aku maklum santri anyar kan jadi nyoba ilmu. Aku baca Kang, baca naon? Baca ayat kursi. Dan baca doa yang di kemarin minasania tuh. Ya Allah, aku ini didolimi, semoga mobilnya mati. Betul Kang, mobilnya mati. Nyala mobil mau pae lu di belakang. Aduh, doanya langsung dijabah. Dengan modal ngaji sakale ada doa ieu. Awas, kade ulah nyoba. Ulah nyoba doa tadi. Wah, pan tadi Akang tadi eta nang ngaji hataman Indonesia lihat teh. Akang masih ka santri.
doa mendeteksi kematian. Oh, siapa nyoba? Wah, kayak gitu. Kayak budak gereja setik, budung. Dia yang dibacaan. Tong naik sih gong, misalnya si Wildan, nah gong, bisa nyari awak tinggal apa? Jadi mau akhirkan gitunya, Insya Allah santai mama lah. Kalau di acara rusak itu lah, cobain. Awas, hari etama kebenaran yang waktu itu. Ya mau sih, soal tadi doa kematian, tong dicobaan. Wah, nyobain nanti akang. Ilmu naon mendeteksi kematian. Sugan Israil. Eta mah nya lamun orang ada. Awasnya masalah doa nu kitu jangan terlalu biasa bae lah. Jangan terlalu taksir. Innar ruqa wal azaib ini tuh kita taksirun musyrik. Wa ila pala. Innar ruqa teh campe-campe ruqyah. Wal azaib dan jimat-jimat ini tuh kita taksir. Kalau ditaksir dengan inilah ayat musyrik. Hatta Quran, kaji ayat tahu. Jadi kita baca Quran, baca salat, baca sholawat itu kudu. Wah, dengan sholawat ini, wah, dengan ayat ini. Hakikat tetap Allah. Itu mah kita hanya menjalankan perintah Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah. Gitu. Kita hanya berdoa. Selebihnya urusan Gusti Allah. Paham? Saya saja ngajajal ilmu. Kan gara ada khawatir kita bisa ngajajal deteksi kematian. Tadi kayak contohnya, kayak akang pae. Jika namanya isu kan ngedeteksi hayam. Wah, ya hayam kira-kira. Ya hayam teh. Atau mah geus jelas aya nu pojit, pugu pae. Itu kudu deteksi eta mah. Pan isu kana marema hayam. Hayam. Wah, aing tas ngaji ti akang. Mau datang balik dari mana? Pak, marema. Kira Pak. Naon? Kita deteksi dulu. Ayam mana nu kira-kira? Tuh kudu eta mah, ngerti? Itu bae. Bener, ari memang ilmu teh dimangkoti ulah pada sakarep dewek. Hayam dideteksi. Udah. Gitu nya. Ngerti Kasman? Ulah bapak mana kerja tak jangan lu cacing. Ada Pak. Sok tuturkeun kami. Awas siap rasa gede. Bapak mana jag belejag sehat gertangluk tiba-tiba ada Pak. Mari ikuti aku. Ya. Gitu nya. Cukup. Tidak teh sami Allahu liman hamidah teh urang ulah jawab. Sami Allah deui. Itu. Eta sarojeng jalma budak jeung jalma goblok. Jalma budak jeung jalma goblok panggih. Hiji mah embe, ditanya kudu goblok teh, nu budak teh. Teh cenah embe. Jaluk bikang. Cek si ieu ngajawab. Cenah murah. Murah. Teh embe jaluk bikang. 200.000. Tahu bikang. Oh, bikangnya. Dasar sareng goblokna. Ngan? Teu ngambek naon sababna? Ya goblok ya. Goblok karena sareng goblokna. Maka tidak akan menjadi peperangan kalau sama-sama. Ini mata terjadi pertengkaran karena perbedaan. Dari sarua mah eta nu goblok jeung kajen ngaco oge. Karena sama satu frekuensi sarua goblokna, sarua budegna ya. Begitunya. Tadi naon? Ruku. Sami Allahu liman hamidah berarti kita jawabna makmum lamun makmum. Ari imam mah kitu biasa, sami Allahu liman hamidah imam mah. Kade, ulah salah paham. Cek aku dulu teh salah. Kalau kana kurang imaman, Robbana lakal hamd. Kacau. Tadi edang. Gitu bener. Nu Robbana lakal hamd teh makmum. Makmumna ulah mimiluan, ulah ngikuti sami Allahu liman hamidah, ulah ngikuti sami Allahu liman hamidah tapi jawab Rabbana lakal hamdu sampai akhir. Paham? Nah, ketika tangan tas takbiratul ihram, bagaimana posisi tangan? Apakah tangan itu ke sini atau tangan ini ke sini? Itu.
Yang akan tahu, yang akan terima itu posisi tangan itu abdolnya itu ke sini. Itu. Kumakang lamun sami Allah liman hamidah. Leungeun bari kieu boleh ngan abdol utamanya riwayat yang akan terima, akan tahu itu tangannya ke bawah, bukan di sini. Sekalipun misalnya ada orang itu ya enggak tidak membatalkan sholat gitu. Ngan utamanya, abdolnya itu tangan ke bawah gitu. Lain kan ayah juga gitu loh. Sami Allah liman hamidah. Beri ngadaguan kayak gitu. Atau sasana sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd. Nah, itu yang abdol itu tangan ke bawah. Paham? Ya, sami Allah liman hamidah gitu. Ini gampang ya. Lamun anu sami Allah liman hamidah nya misal mawan, lamun sadar mawan Allah. Lamun sami Allah liman hamidah. Ini yang satu saat gitu. Paham? Tas kitu naon? Sujud. Nah, awas. Posisi sujud itu anggota sujudnya 7. Ada? Hiji tarang. Sujudnya tarang. Hen irong. Tarang dihitung sujud teh. Itu ari irong mah nya kumaha irong. Lamun irungna mancung nya meureun milu nempel, ngan lamun irungna pesek nya meureun mah nempel dah. Komo lamun tarangna jenong koslohan. Hese. Oh yeuna koslohan ieu. Sana jenong. Ya irung mah andog gitu. Mau nepi. Biasa gitu. Jadi yang dihitung sujud itu anggota sujud itu pertama jabhah, tarang. Kedua dampal leungeun. Mata goblok jeung teu sah. Lamun salatna sujudna tanganna merongkol. Itu tah. Kumaha lamun budug? Kono saking budug kan kieu bae. Hese. Nya kajen kiri leungeun mah tetep dihitungkeun. Paham? Dan posisi tangan jebrak. Terus begitu sujud ieu tangan ieu kitunya, diangkat. Ulah kitu, pas awewe. Mun awewe kitu. Kalau perempuan mah wajar kita menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, si murah. Oh kan? Nya bising mata awewe mah kitu. Mun laki tong kitu tong kos awewe. Angkat gitu. Dan posisi bujur, posisi naon? Pantat itu ditaikeun, ulah nelegeum. Aya nu sujud nelegeum teh. Ya kan kasih contoh. Teu sujud. Punten. Makana. Nah, ya aya posisi sujud teh kitu tah. Nelegeum. Bangkok. Jadi bujurnya diangkat gitu tah. Itu bapak wisma melalui teh. Dengar standar. Jadi nelegeum teh gitu kos mereka kuya gitu. Posisi kalau diangkatnya. Bahkan nah ini kira-kira posisi diperkirakan lamun kucing lewatnya bisa. Lain kudu aya kucing asup lewat kan ya? Nah maksudnya posisi kira-kira kucing lewatnya artinya ini diangkat gitu sehingga kalau kucing itu bisa lewat gitu. Paham? Jelas soal kucing bisa lewat. Tadi naon tadi? Duduk. Setelah duduk sujudnya awas, perhatikan posisi duduk. Berbeda. Nah, lamun posisi duduk tahiyat awalnya seperti kita. Itu. Kecuali lamun tasawuf akhir. Hadir. Awas hati-hati. Dalam sujud gitu yang harus diperhatikan. Itu kan dijaga turunnya. Itu keluar kan banyak orang-orang gitu. Kalau bakal gitu sekarang lah. Man akan diajari kuburan gitu. Awas temenang ngarojat karep contoh. Orang naik gitu. Bismillah. Tahiyat awal, tahiyatul barakatuh. Nah, kemudian kita mau naik, orang naik. Allah
jangan ngerongkong. Oh, apa ngerongkong ya? Bahasa Indonesia nah. Menangkon. Pulang ngerongkong ini kita. Tidak boleh. Allah. Oh, kumaha carana ka pinggir. Allahu Akbar. Paham? Jadi itu menang dia. Allah. Atau ziyadah turun batal. Termasuk nambah rukun, nambah sujud seperti orang mau sujud kan. Itu berdoakan. Ya, cenah geuning aya batul kan. Akang tidak menyalahkan yang lain. Lima akang sholat versi akang yang akang tahu terima dari dulu. Paham? Jadi ketika deh atau tahiyatul mubarakatus tuh ditanya tahiyat gitu. Panditnya salah. Kan dirubah. Lah kieu Allah. Saya salah yo. Sebelah ngomong batal. Duh, salah. Enggak batal. Cicing banget, pernah hati. Batal nih, salah nih aku. Nah, cara pindahnya kieu. Ya. Jangan begini. Jangan. Tapi tinggal begini. Tidak tahiyat akhir. Salah orang. Tinggal begini. Coba di mahalajan dikit. Nah. Ada salah semua gempol. Jadi tidak boleh. Sampai ngomong. Paham? Kemudian pada posisi tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh asyhadu alla ilaha illallah nunjuk. Posisi tangan telunjuk posisi tangan. Pertama, ia seperti angka 5, bolong yo. Nah, gini. Dan si telunjuk jangan sampai lewat batas lutut. Lagi yo. At-tahiyatul asyhadu alla ilaha illallah. Kamu pakai iyo. Jadi asyhadu alla ilaha illallah posisi curug tunjuk kira-kira lurus ngerti. Bagaimana kalau begini? Itu makro. Paham? Dan posisi kita. Itu awasnya diperhatikan. Jadi begitu asyhadu alla ilaha illallah itulah. Pak, tolong lebih. Kenapa? Air berani. Kenapa tidak? Kan ada untuk menunjuk orang sok lima. Pakai jempol kan? Misalnya kan di mana rompokna pakuwu dasana. Tapi kenapa dalam sholat kan bisa tuh dusun ya tidak sopan. Kan sopan pakai jempol kan mana bumi nak embek dia ada rompok hayam tuh hayam non hayam mana emang mana hayam tuh sopan malin mana itu tuh dusun. Tapi kenapa ketika tahiyat itu tidak pakai jempol, cuma pakai cinggir. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang kurang ajar? Tidak pakai telur ini, tidak pakai kelingking. Tapi pakai ini karena kata guru Akang di sini ada Akang antara 360 atau 3600 pokoknya angka 3 genep Akang ada 360 urat yang kecil itu yang bisa langsung korobah dengan Tuhan, dengan Allah. Terus aku masih kan, mending percaya daripada saya banyak, Akang wis percaya pada seluruhmu. Pada orang, terus berpun. Seperti kaidah, ketika mata itu terbuka, otomatis pasti bujur muka, pasti.
mata batal sholat lamun orang tidur. Karena ketika mata itu terbuka, mata itu tertutup, maka si lobang eta muka. Tidak harus dibuktikan, seperti aku percaya. Gawe budak kesan. Hanya pikiran yang akan kamari lamun mata. Nah, berarti bujurna bolong. Wah diperiksa. Kudu. Cukup kita percaya saja. Dan itu bisa dipastikan. Makanya sholat orang tidur, sholat itu orang tidur wuduna batal. Karena dipastikan molongo pasti kentut. Kecuali duduk yang pancek gitu. Karena duduk pancek itu memungkinkan untuk menahan desakan. Kata nu paling baik mah suara atap mengebar. Biasanya kudu tuh bung. Atau kurangnya bau. Hari itu mah pasti bau. Awas dosa. Coba kayak mana aja. Termasuk dosa, termasuk maksiat, termasuk dosa itu menertawakan orang yang kentut. Ada ayat jelma seuri karena kentut itu dosa. Sok bukan sulam haram, gimana dosa? Itu jadi menurut orang itu ciut. Siapa bilang mencuri dosa? Mana itu susah. Akan ya Allah, akan ingat bahwa akan tasik akan dalilnya. Ngaji guru akan kenerakan, kebenaran kenerakan bab itu. Begitu jempling tiba-tiba baru harus bisa sama masjid kabeh. Ya Allah. Ayo cek guru akan deh. Tah kongkorongok. Kenapa hasilnya ngebahas bab itu? Tiba-tiba ini ciut baru harus juga kan. Akhirnya akan boga aya atakan di depan akan di Al-Basariahnya. Akan di depan Al-Basariah. Esan bisa aku. Itu tuh dipakai nyanyi bro. Dut. Tengah bisa gitu. Nah, akan pernah. Dut. Karena itu dut. Kenapa kok sadar? Tinggal. Wah itu bisa gitunya. Pusing akan oleh. Dut. Ya Allah. Awasnya termasuk eta akan teh nama akan kircan ngaji akan teh apa bahwa mentertawakan atau nyungsirikeun mentertawakan orang yang kentut itu dosa. Men orang hese teh termasuk salah satu yang sulit menjaga dosa teh menjaga dosa dan tertawa dari orang yang kentut teh berat. Ngomong itu mah ciu. Eta itu ieu minimalis. Itu minimalis. Itu. Itu minimalis. Itu. Kada itu terlalu beratkan sing punya bukuna kan. Gampang ngabedakeun mana awewe mana nu lalaki gampang. Mun agung teh kieu beda hawang. Tiba-tiba umpan teh tinggal kalau yang ngampul itu gede, oh berarti awewe nu ngodog itu teh awewe. Tapi lamun kicik leutik, manis, imut, teh lalaki. Itu yang membedakan kotoran awewe jeung kotoran lalaki teh tina size ukuran. Mun jumbo wah eta sampai mujar ge mundur ruaseun. Matak mun aya pertanyaan eta kenapa mujair itu jalannya mundur henteu maju eta rewas. Jadi jawabanna karena rewas. Nah, nanti prasetyo sing aya di eta di doske sing aya pertanyaan kenapa ikan mujair itu mundur? Nanti ngojait berenang mundur tidak maju kan aya joget mundur gitu nya joget jair. Nah itu karena rewas jawabannya terkejut. Lanjut
Tadi tahiyatnya. Nah, kemudian setelah asyhadu alla ilaha illallah, nah kemudian uluk salam. Uluk salam. Nah, uluk salam awas harus diperhatikan. Ya, kadang-kadang terjadi pembatalan sholat, terjadi batal sholat dalam uluk salam. Ketika uluk salam dadak-dadak dihitung. Ulah kia. Assalamualaikum warahmatullahi goblok. Jadi ketika Assalamualaikum warahmatullahi ya cicing. Kecuali kalau yang kedua, ya. Assalamualaikum misalnya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Eta tidak batal. Kenapa? Karena sudah selesai. Namun itu menang. Oh, ayah, mau santri baheula, kurang ajar ini. Saya santri. Gimana sholat? Jadi mana ngajak, nungguan. Assalamualaikum. Kan ini mah cici main teh. Kabar gitu assalamualaikum kada mana? Assalamualaikum. Batal. Apa? Mengerti tak? Kan gaya. Kan iya kan assalamualaikum pertama kada hilanya kanan. Ke kanan hilale. Nah, iya cici ya. Assalamualaikum cek ieu teh. Nah, ingat teh. Yang kedua, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Goblok. Batal. Karena beda. Ya karena dia datang jawab eta. Itu bukan salam uluk salam selesai panjangnya. Ya heureuy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batal. Osnya posisi dada yang dihitung. Ulah ikut-ikutan. Hari tadi mah itu Ibnu sama pegel ngaji teh tuh. Tetap kode keras ke akang. Ngaji kita tadi. Geus katebak santri mah akang kan perusahaan dulu ngepleret. Jadi ketika bikin cerita padahal mah kudu tadi kode ngaji nah, itulah yang ngaranna kebaikan begitu. Sok kurang main game seberapa jam aja kuat kan piring aja gitu. Sebenarnya mah makanya kata guru akan cek buya gitu suruh buya. Dawuh Allah di Al-Qur'an, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Pekerjaan kata buya, pekerjaan yang paling berat di alam dunia itu adalah menuntut ilmu, belajar. Beratnya teh lain masalah berat ngaji, nah ngaji masalah. Sok kurang waktu ngaji urang jeung waktu urang nyoho HP. Banyak mana? Banyak nyoho HP. Waktu urang ngaji jeung waktu urang ulin, lenger, main, loba mana? Loba ulin. Tapi kenapa ngaji itu menjadi berat? Wah, begitu. Yang berat itu ujian, godaan anak. Da ari sesuatu yang negatif mah ujian, godaan, bisa eta godaan anak eta. Itu. Paham? Kita ngaji itu aduh, lain sebenarnya ngaji mah enteng, dan paling enak mah ngaji itu. Ngaji mah bisa nundutan lain. Bisa kan ngaji molor. Apa? Takkan kalau menunggu sekil pasaran paling yo ngaji. Ngaji mus edan eling sampai jam 12 sampai sahur. Nah biasanya sare, sare gitu nya. Pasar teh ku babaturan dibukakan. Halaman teh. Wis itu, dang. Udang. Ayo, kan orang-orang mana itu deh. Harus dipindahkan. Duh, ya Allah. Rupanya santri mah. Itu kader yang ke mana cenah. Nah, gitu. Jadi sakali deui. Andi, aji mah enak. Bisa bari nundutan, bisa bari nanggei gado, bisa besare, bisa bari nyool irung, bisa bari ngurat ceulik, bisa menerapkan kopea. Bisa sampai bebas ngaji mah. Enak kan nanya, megat mobil bisa tuh bari nundutan? Bisa. Tahu ngesikan bari nundutan? Bisa. Mau ngesikan nundutannya kurang tambah atau nunggu nyetop mobil. Wae mobil liwat las. Jadi paling enak ngaji sebenarnya mah. Ngan eta maksud berat. Karena Nabi Musa laqad laqina min safarina hadzal pekerjaan paling berat eta
Makanya itu nuntut ilmu. Lain masalah ngajina mah aduh koromnya. Oh, ngaji, coba tak kira akan harita pasaran. Ngaji jam-jaman sampai coba kan rata-rata mata kamu di sekolah, oke lamun di sekolah ngaji geus kada cicing. Tak guruna capeun mah eureun. Teu kudu komplain. Pak, dah berat geus kayak kita mah ngacapeun mah eureun. Paham? Ngerti? Jeung akan pesan, ketika kamu nanti diajar misalnya di sekolah guru gitu. Bagaimana anak-anak? Paham? Cukup jawab, paham. Yes. Ulah tidak. Waktu guru tegar cara balik deh, lu goblok murid aing. Balik deh lu ngalir gitu kan. Gimana anak-anak paham? Tidak. Kata Budi sambil berteriak. Sementara Iwan masih tidur dan Wati menyapu halaman. Waktu tuh anggus karo nyanyi ulah nyiksa guru. Wah, gitu mah kan berbohong kan? Enggak bohong. Kan guru nanya, paham tidak yang Bapak sampaikan? Paham. Dan gurunya pakai bahasa Indonesia. Ya kan? Ya orang paham kan? Soalnya kan gurunya pakai bahasa Inggris. Ladies and gentlemen. I am speaking. I give you now I give you something. Gitu. Tapi selagi guru pakai bahasa Indonesia mah tinggal paham aja gitu. Paham sekali kita belajar. Sebab iya itu lebih baik daripada kata tidak. Contoh. Kasman. Mari mana tes di sindangnya. Tuh, enggak sih teh lila. Kasman. Kamu sih jeung awenya, nya. Mang kenapa? Bagaimana nyoba? Selesai kan? Daripada mungkir. Ya kan? Eka, kemari cenah ngawe si Pania misalnya. Enggak sih tong bohong. Aing nyaho cek si Wildan teh. Tapi lamun ditanya ku si Om Kang, iya, emang kenapa Om? Masalah? Enggak sih, aku cuma nanya. Paling gitu bener. Tapi lamun kamu mungkin maka lebih baik katakan, ya, mister tidak. Ya, guys. Wah. Asal ada kitu santri, ulah eleh geleng deui cek guru akang gitu. Nu ngaran santri ulah eleh geleng deui. Geuning kitu, apaan kieu? Geuning kieu, apaan kitu? Kok dibolak-balik sing tutup. Kieu. Ulah geleng, akang geus pernah. Akang coba baturan ngirim surat ke akang pakai bahasa Inggris. Akang pusing, aduh mau jawab lah kumaha gitu. Akang bisa bahasa Inggris. Yang akang ingat bahasa Inggris itu hanya aku akan dialbasnya the name is Allah before I'm going to my speak. Salawat and salam to our prophet. Gas terakhirnya said you said me share together. Wassalamualaikum. Gas gitu nah. Akang pusing. Ya. PPO teh non sih minyak angin pana tulisan Cina pusing tulisan salinnya pindahkeun pikeun deui jawab ini apa maksudnya aku enggak ngerti sarua aing teu ngarti kalehnya ngerosan santet teh ieu mah ya itu saja ya alhamdulillah selesai tentang bab salat mulai dari awal sampai tadi uluk salam itu mohon diperhatikan dan jangan kade ulah poho geus diajaran ke poho deui. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Aduh. Ya, baca Fatihah sing benar kade. Waddol. Yo, walanolin wah. Ya, itu saja. Mudah-mudahan Cisamsu ngaji Sabtu malam sampai subuh. Biasa ngaji Ahad. Dia nama ayat Cisamsu-nya Pak Kasman. Kalau mau mahwal jihad, ayat nama mahwas samsu. Asy-syamsu huwa what's the meaning is samsu? What the meaning is jihad? Ngaji puan Ahad, malam Ahad, ayat nama Cisamsu. What the meaning is
Jisamsu is the ngaji. Ada ngaji bahasa Inggris naon? Study. Study tour. Study tour. Guys, lah itu. Wallah habis. Alhamdulillah. Ya, can anak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa